memanfaatkan hal yang baik ini, nggih. Silakan yang punya cerdik dimanfaatkan karena cerdik sangat berpengaruh sekali di sini untuk penilaian afirmasi untuk kompetensi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel. Channel Bapak dan Ibu Guru untuk diskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, kita tahu beberapa hari yang lalu sudah diadakan rakot di mana Pan RB, BKN juga Kemendikbudristek semuanya menghadiri rakot tersebut dan sudah diputuskan bahwasanya ada kebijakan-kebijakan final yang tentunya sudah menjadi ketentuan dan keputusan, dan harus teman-teman semua terima, ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang lini masa jadwal seleksi P3K guru tahun 2022, ya. Ini yang pertama adalah penempatan guru passing grade tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah seleksi kesesuaian P2 dan P3. Yang ketiga tentunya untuk pelamar umum. Nah, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Teman-teman semua, ini adalah timeline untuk pelaksanaan ya perekrutan ASN P3K 2022, di mana 193.954 adalah guru passing grade yang berasal dari tahun 2021 ini, ya, di mana ini merupakan menjadi prioritas 1, ya. Dan kemudian tentunya akan dituntaskan di bulan September Oktober ini. Nah, sekarang sudah memasuki minggu ketiga bulan September. Nah, ini timelinenya adalah yang pertama penuntasan guru lulus passing grade tahun 2021 sejumlah 193.954, di mana sudah kita ketahui sejumlah ini sudah terbagi menjadi 3, ya. 69% memang sudah jelas terangkat, kemudian yang 17% dan yang lainnya ini ada yang cuma mendapatkan formasinya, cuma mendapatkan tempatnya saja tapi tidak dapat formasi. Kemudian sisanya sebesar 30.000 sekian ini tidak bisa ditempatkan, gitu, okay? Kemudian di timeline September Oktober ini juga ini secara bersamaan dilaksanakan untuk prioritas 2 dan 3, yaitu pelaksanaan penilaian kesesuaian, ya, atau verifikasi dan kesesuaian untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Oke, di mana prioritas 2 ini terdiri dari THK 2 dan guru honorer negeri, ya. Baik yang sudah lulus passing grade maupun yang belum lulus passing grade. Asalkan memenuhi persyaratan seperti yang saya tampilkan di sini, ya. Dia sudah mengabdi paling sedikit 3 tahun, ya. Selebihnya lebih dari 3 tahun, maka nanti masuk pada prioritas 2 dan 3, di mana prioritas 2 itu adalah THK 2, prioritas 3-nya adalah guru honorer negeri. Nah, dalam seleksi ini teman-teman semua ini dituntaskan nanti di bulan Oktober rencananya, nggih. Nah, di bulan Oktober. Nah, teman-teman semua, yang masih jadi PR adalah penuntasan guru sebanyak 993.954, di mana nanti teman-teman semua untuk penuntasan guru ini adalah melalui portal SCASN. Silakan teman-teman semua nanti ketika sudah dibuka tinggal login saja. Di situ nanti ada pilihan setuju dan tidak setuju. Nah, nanti ketika teman-teman ditempatkan di tempat yang tertera di situ, teman-teman setuju, berarti teman-teman sudah langsung jelas ditempatkan di tempat tersebut. Tapi nanti ketika teman-teman klik tidak setuju, tentunya teman-teman nanti ada kebijakan baru yang diberikan oleh Pan RB, yaitu teman-teman turun prioritas, ya. Turun prioritas menjadi prioritas 2 dan prioritas 3, bahkan jadi prioritas umum, gitu, okay? Nah, yang akan saya tampilkan adalah ini teman-teman semua. Nah, ini sudah banyak yang membahas permasalahan ini, gitu, teman-teman semua.
Nanti ketika teman-teman login di SSIN, ini saya khususkan untuk prioritas 1 dulu nih, karena di situ timelinenya yang pertama adalah penyelesaian guru lulus passing grade tahun 2021 sebesar 193.000 sekian, gitu nih. Dimana sudah jelas terbagi menjadi 3 ya, karena yang jelas kita ketahui hanya 69% yang bisa ditempatkan atau mendapatkan formasi. Nah ini, pelamar prioritas 1 yang belum mendapat penempatan, nah ini dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Artinya yang belum mendapat penempatan ya, belum mendapat penempatan. Artinya berarti yang terakhir yang sebesar 30.000 sekian. Nah ini bisa turun menjadi prioritas 2, prioritas 3 atau pelamar umum. Oke. Ini nanti semuanya juru sejumlah 193.000 sekian ini semuanya nanti tetap akan masuk ke SSCASN melalui akun masing-masing yang dulu pernah dibuat oleh teman-teman semua. Nah, ketika masuk nanti teman-teman semua misalkan ini ya, prioritas 1 ini yang sejumlah itu, tapi yang belum mendapatkan penempatan. Ya, ini karena ada yang sudah mendapatkan formasi. Yang kedua adalah hanya mendapatkan penempatan tapi tidak mendapatkan formasi. Yang ketiga adalah tidak mendapatkan formasi sama sekali. Ya, tidak ditempatkan, tidak juga mendapat formasi. Nah ini nanti semuanya, nanti prioritas 1 ini akan dan harus login ke akun SSCASN, gitu nggih. Kemudian nanti yang belum mendapatkan penempatan, ya, belum mendapatkan penempatan. Nah, ini artinya yang ketiga yang sejumlah 30.000 sekian, gitu nggih. Nanti tinggal klik setuju atau tidak setuju, gitu nggih. Nah ini di sini hati-hati teman semua. Nanti kalau klik setuju berarti teman-teman nanti sebagai guru honorer, menjadi guru honorer kembali di tempat tugas saat ini nggih. Nah ini tinggal menunggu kuota tahun berikutnya, gitu nggih. Kemudian nanti teman-teman ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah tidak setuju. Nah, ketika teman-teman tidak setuju, maka nanti teman-teman turun prioritas. Maka nanti ketika teman-teman login SSCASN, khususnya yang belum mendapat penempatan nggih, belum mendapat penempatan khususnya ini ya. Berarti yang ketiga, kriteria yang ketiga teman-teman semua yang sejumlah 30.000 sekian, maka di sini nanti hati-hati teman-teman semua. Maka nanti ketika klik tidak setuju, maka teman-teman nanti tentunya langsung turun prioritas. Di mana nanti yang menjadi prioritas apakah turun menjadi P2, turun menjadi P3 ataukah menjadi pelamar umum. Maksudnya begitu teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman semua yang dari THK 2 ketika klik tidak karena dia tidak kebagian penempatan, maka dia otomatis turun menjadi prioritas 2. Kemudian nanti yang passing grade 1 yang berasal dari honorer negeri ketika dia klik tidak ya, maka dia akan turun menjadi prioritas ketiga. Kemudian yang terakhir yang dari swasta, passing grade yang dari swasta atau P1 yang dari swasta, ketika dia nanti klik tidak, maka dia akan menjadi pelamar umum. Dan mekanisme selanjutnya tentunya nanti akan ada seleksi kompetensi. Bagi yang P1 dan P2 tentunya nanti hanya verifikasi dan kesesuaian saja, tapi kalau untuk pelamar umum nanti tentunya harus melakukan tes kembali dengan CAT UNBK, gitu nggih. Nah, kemudian nanti setelah lulus teman-teman tentunya baru di tempat tugaskan. Nah, ini timelinenya seperti itu teman-teman semua. Jadi hati-hati sekali nanti ketika teman-teman masuk ke portal SSCASN, teman-teman merupakan yang tidak mendapat penempatan ya, maka teman-teman nanti tinggal pilihannya dua ini ya, setuju atau tidak setuju, gitu. Kalau teman-teman klik setuju, teman-teman masuk cloud lagi teman-teman semua. Kemudian yang terakhir ini adalah di bulan November dan Desember. Nah, ini dikhususkan untuk pelamar umum teman-teman semua. Pelamar umum ini terdiri dari guru honorer negeri yang pengabdiannya kurang dari 3 tahun dan terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik.
Kemudian dari lulusan BPG juga bisa ikut. Kemudian yang keempat adalah guru honorer swasta, ini juga bisa ikut. Dan ketambahan yang satu, bagi guru prioritas 1 dari swasta yang tidak mendapatkan tempat, tapi dia memilih tidak, maka dia tentunya langsung turun menjadi pelamar umum seperti yang diikutkan dan di sini gitu teman-teman semua. Jadi nanti ikut tes seleksi lagi. Tapi teman-teman semua nanti ketika masuk ke SSNN tidak usah khawatir, tentunya akan ada pembaharuan data gitu. Bagi teman-teman yang punya sertifikat pendidik, silakan divalidasi serdiknya dan itu bisa membantu teman-teman untuk meluluskan kompetensi teknisnya ya. Jadi nanti dengan serdik tentunya afirmasinya akan full. Tapi di sisi lain teman-teman juga untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural dan wawancara juga harus nilainya di ambang batas kalau ingin lolos menjadi ASN P3K. Dan tentunya nanti akan ada perankingan teman-teman semua. Nah, ini adalah timeline-nya, tinggal 4 bulan tersisa gitu teman-teman. Nah, jadi yang 2 bulan ini September Oktober, yang pertama adalah penuntasan guru passing grade, di mana di dalamnya terbagi menjadi 3 kategori. Yang jelas mendapatkan formasi, yang kedua hanya mendapatkan tempat saja tapi tidak mendapatkan formasi, yang ketiga adalah tidak mendapatkan tempat ataupun formasi. Kemudian bersamaan dengan itu untuk prioritas 2 dan 3 yaitu THK 2 dan THK 3, THK 2 dan guru honorer yang tidak lulus passing grade juga nanti akan ada pendataan, ditambah nanti ketika yang P1 ini ada yang berasal dari THK 2 dan honorer yang mau turun prioritas, maka nanti juga akan diselesaikan di bulan September dan di bulan Oktober. Barulah selebihnya nanti tentunya untuk bulan November dan Desember. Ini untuk pelamar umum yang terdiri dari guru honorer, lulusan BPG, guru honorer swasta ya. Apapun nanti dari yang 193.954 guru lulusan dari swasta yang ternyata dia memilih untuk turun prioritas, tentunya dia akan menjadi pelamar umum. Nah ini, maka nanti masuknya ke sini. Nah, ini adalah timeline-nya teman-teman semua. Silakan dipersiapkan. Bagi teman-teman yang mungkin jadi pelamar umum dan sudah punya serdik, silakan serdiknya dipersiapkan. Jangan sampai nanti ketika pembaharuan data teman-teman semua tidak memanfaatkan hal yang baik ini. Silakan yang punya serdik dimanfaatkan karena serdik sangat berpengaruh sekali di sini untuk penilaian afirmasi untuk kompetensi teknisnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Selamat siang.